Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda unggah manapun di sekarang, unggah manapun di sekarang. Katamu lawanlah adinda, adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang, sayang, si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, sajujur, you madam komi sa papari sa muna keke, sa muna keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini aku akan membahas suatu materi yang sangat luar biasa dan mungkin banyak kita yang belum ketahuinya. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Zainuddin Muayyad Faiz, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Kesejahteraan Sosial. Nah, teman-teman, seringkali kita mendengarkan kata komunikasi, kata budaya, atau bahkan agama. Dari semua itu, tahukah kita bagaimanakah teori komunikasi dan baik komunikasi, budaya, atau bahkan agama? Nah, teman-teman, saya akan bahas tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Teman-teman, sudah pada tahu belum? Belum? A few moments later. Oke, kalau belum tahu, yuk mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, atau emosi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Konsep ini melibatkan pemahaman nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan simbol budaya yang mempengaruhi cara berpikir seseorang, berbicara, dan bertindak dalam konteks sosial tertentu. Selanjutnya, makna komunikasi antar agama. Komunikasi antar agama atau disebut juga komunikasi multikultural adalah proses komunikasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang yang berbeda agama, bangsa, kelompok ras, atau kelompok bahasa sehingga menghasilkan suatu pesan yang baik walaupun berbeda keyakinan. Menurut Hamzah Tuwalek KZN, ada beberapa panduan dalam hal menciptakan kerukunan antar umat beragama, yaitu saling menghormati, menerima kebebasan beragama, menerima orang lain apa adanya, dan berpikir positif atau berbaik sangka. Komunikasi antar budaya dan agama. Dedi Mulyana mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda agama, bangsa, ras, bahasa, tingkat pendidikan, status sosial, bahkan jenis kelamin. Definisi komunikasi antar budaya menurut Alo Liliweri merupakan suatu proses analisis atau membandingkan suatu fenomena kebudayaan dengan fenomena kebudayaan lainnya. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya adalah analisis lintas budaya atau sering disebut analisis komparatif untuk menguji perbedaan antar budaya. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Dalam proses komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Kedua atau B, menyatakan integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur.
Perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya ialah fungsi agama bagi manusia. Ahli sosioantropologi mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang diyakini, agama memiliki tugas yang urgen untuk manusia baik secara individual dan kolektif. Secara global, agama memiliki fungsi sebagai jalan penuntun bagi penganutnya dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat. Karena agama juga bertujuan untuk berkemaslahatan umat manusia. Marzali A. berpendapat bahwa fungsi agama yaitu untuk memberikan makna yang paling tinggi, untuk memberikan gambaran sesuatu yang tidak diketahui dan mengawasi hal yang tidak bisa diawasi. Usaha guna mengenangi perkara kehidupan di muka bumi. Selanjutnya ialah menghakikat agama dalam komunikasi antar budaya. Sulit dipisahkan antara masyarakat dengan agama, sebab agama menurut Liliweri adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat yang menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Sebagai suatu sistem keyakinan yang membentuk perilaku keseharian penganut agamanya, maka sangat erat kaitannya antara agama dengan budaya yang menghasilkan hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Hal ini juga dipertegas dalam Samovar, mengatakan kaitan antara agama dan budaya adalah sangat jelas. Guruge juga mengatakan agama dan peradaban saling bergandengan tangan dalam evolusi manusia sampai tahap yang tidak dapat disimpulkan seseorang di mana keduanya setara dan berdampingan. Pada akhirnya agama dan budaya saling mengisi dan melengkapi, di mana agama mempengaruhi dan membentuk budaya, sedangkan budaya dibatasi dengan nilai-nilai agama, sehingga sulit memisahkan hubungan. Lanjut, Islam dan budaya. Sebagian besar orang menganggap bahwa agama adalah bagian dari budaya. Sebagian lagi menyebutkan bahwa sebenarnya agama itu sumber budaya. Tidak dapat ditolak atau didukung, keduanya mirip dengan permasalahan mana yang lebih dahulu antara ayam dan telur. Namun dalam perjalanan pengamatan sehari-hari, mestinya keduanya bisa dibuktikan. Tata cara berbudaya yang lama dipraktikkan bisa memberikan keyakinan yang setingkat dengan agama atau dianggap agama oleh bangsa atau suku bangsa tertentu. Entah nabi mana yang menyebutkan bahwa Shinto itu agama, tapi yang jelas orang Jepang mengakui itu sebagai agama mereka. Demikian pula orang Cina yang tidak bisa terlepas dari konsep Buddha yang kemudian dianggap sebagai agama. Yang terakhir ialah hambatan komunikasi. Seringkali komunikasi antar individu mengalami hambatan disebabkan tidak adanya pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan latar belakang budaya pihak lain. Padahal komunikasi antar budaya dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda dan menjadikan manusia lebih mengenal dan mempererat hubungan satu sama lain. Komunikasi antar budaya ada di antara masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, baik dalam lingkungan suatu bangsa maupun perilaku lingkungan antar bangsa. Karenanya komunikasi sangat berhubungan erat dengan manusia. Menurut Lewin, perilaku merupakan hasil interaksi yang menarik antara keunikan individual yang ada pada diri manusia dengan keumuman situasional dalam lingkungannya.
Nah, teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan pembahasan ataupun penjelasan materi tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa teori komunikasi lintas budaya dan agama yang efektif itu sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan dan mengurangi konflik. Di mana kita ketahui komunikasi dan agama, begitupun komunikasi dan budaya merupakan fenomena yang saling berkaitan. Artinya apa? Mereka saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Di mana kita ketahui bersama bahwa komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran ide, informasi atau emosi antara individu atau kelompok dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Sementara komunikasi lintas agama adalah proses komunikasi dari orang-orang yang berbeda keyakinan. Maka secara keseluruhan, teori komunikasi lintas budaya bukan hanya penting untuk mengurangi konflik, tetapi bagaimana menciptakan masyarakat yang harmoni dari pemahaman dan penghargaan budaya dari berbagai keberagaman. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kita mengajarkan berkomunikasi dengan baik dan menghargai berbagai macam perbedaan budaya dan agama, dan terciptalah negara yang aman dan damai dan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga teman-teman mendapat knowledge atau pengetahuan baru dan insight baru dari apa yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.